Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kesehatan semoga tetap untuk teman-teman semua. Dan ini insya Allah adalah pertemuan terakhir dari manajemen perbankan, baik yang kelas A maupun yang kelas reguler 2. Beberapa hal sudah kita bahas, ada analisis rasio atau kinerja bank, kemudian SDM perbankan, penilaian kredit dan lain sebagainya. Kita coba akan mengupas sedikit tentang analisis kesehatan perbankan. Analisis kesehatan perbankan sendiri pernah kita ada aturan tentang apa yang disebut dengan CAMEL, yaitu kapital, kemudian kapital, aset, kemudian manajemen, earning, dan liquidity. Ya, jadi ada 5 komponen dari CAMEL. Ada kapital, gitu ya. Nah, kapital itu dinilai dari apa? Capital Adequacy Ratio atau yang disebut dengan CAR. Sebagaimana kita ketahui bahwa CAR itu yang diperkenankan oleh perbankan itu minimal 8%. Ini ada ketentuannya. Kemudian yang kedua ada yang namanya aset. Aset itu yang dinilai ada 2, BD ratio ya, atau BDR gitu ya. Kemudian ada namanya CAD, cadangan aktiva yang dikualifikasikan. Ya, ada BD ratio, kemudian ada cadangan aktiva yang dikualifikasikan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya manajemen. Nah, manajemen itu terbagi menjadi 5 bagian. Ada manajemen modal, manajemen aktiva, kemudian manajemen umum, kemudian manajemen rentabilitas, dan kemudian manajemen likuiditas. Dalam beberapa kajian tentang CAMEL, maka aspek yang manajemen itu biasanya tidak masuk pada ranah penilaian peneliti. Hal itu diakibatkan data-data tentang manajemen ini susah untuk diketahui karena itu termasuk pada kebijakan bank. Lalu yang keempat itu ada namanya earning. Earning itu ada 2 penilaian, yaitu return on asset. Kemudian ada BOPO atau biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional. Kemudian yang terakhir dari CAMEL adalah liquidity. Itu ada loans to deposit ratio. Loans to deposit ratio, total pinjaman dibagi dengan total dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan oleh perbankan. Kemudian ada net call money to current asset atau pinjaman jangka pendek dibagi dengan aktiva lancarnya. Lalu bagaimana dengan pembobotannya? Pembobotan untuk CAMEL sendiri, kapital itu punya bobot sampai 25%. Kemudian BD ratio untuk poin aset itu 25 dan cadangan aktiva yang dikualifikasikan itu 5. Jadi total di aset itu ada 30. Kemudian di manajemen itu ada 25%. Kemudian di earning itu 10%, masing-masing ROA 5%, BOPO 5%. Kemudian di LDR atau bank liquidity itu LDR-nya 5%. Kemudian net call money to current asset itu 5%. Jika total di sana ada 100% gitu. Ada 100%. Nah, kalau kita lihat di CAMEL ini kemudian kenapa CAR itu menjadi sangat tinggi penilaiannya sampai 25%, kemudian BD ratio itu sampai 25% juga. Kita perhatikan bahwa CAR itu adalah rasio kecukupan modal. Kebanyakan perusahaan-perusahaan perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas yang kemudian akhirnya dilikuidasi itu karena CAR-nya rendah. Lalu yang kedua, kenapa BDR atau BD ratio itu juga poinnya tinggi? Ingat, BD ratio itu adalah dana yang tidak tertagih atau kredit macet yang ada pada bank tersebut. Sehingga bisa dipahami bahwa di penilaian CAMEL itu maka kecukupan modal, kemudian penilaian tentang kredit macet ini menjadi poin terbesar. Sementara kemampuan untuk menghasilkan keuntungan itu hanya dinilai masing-masing ROA dan BOPO itu hanya 5%. Berarti totalnya hanya 10%. Nah, kemudian di kemudian hari bahwa perkembangan dari penilaian kesehatan ini berkembang gitu ya, berkembang atau mengalami perubahan gitu ya, mengalami perubahan. Kemudian sekarang dikenal ada istilah RGEC ya.
terkenal ada istilah RGEC, risk profile, good corporate governance, kemudian ada earning, kemudian capital. Jadi ada perubahan penilaian dari Camel, kemudian berubah lagi menjadi RGEC. Apa itu RGEC? Tadi sempat saya singgung sebentar. RGEC itu yang pertama adalah risk profile. Risk profile atau profil risiko. Apa yang dinilai dari profil risiko ini? Yang pertama pasti risiko kredit. Berarti yang tadi di Camel aset, di sana ada bad ratio, di sini masih masuk di RGC, yaitu risiko kredit. Yang pertama adalah risiko kredit. Risiko kredit itu kalau di konvensional itu biasanya dinilai dengan NPL atau non performing loans. Kalau di syariah itu biasanya dinilai dari MPF atau non performing financing. Kemudian yang kedua, risiko kredit itu dinilai dari risiko pasar, ya, atau disebut juga dengan sensitivity to market risk, atau biasa disebut dengan risiko suku bunga. Ya, suku bunga, penurunan, kenaikan, ini adalah risiko. Jadi penurunan suku bunga ini akan mengakibatkan misalnya tingkat suku bunga kredit juga otomatis harus turun. Begitu menurut teorinya. Kemudian ada yang namanya risiko yang selanjutnya adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas itu dinilai dari loans deposit ratio. Ini berarti masuk lagi nih yang di Camel. Berarti profil itu ada risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar. Kemudian G itu adalah good corporate governance. Ini adalah tata kelola. Dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah struktur, kemudian proses, kemudian output. Nah, struktur itu mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. Kemudian governance proses itu mencakup tentang fungsi kepatuhan bank, ya. Kemudian governance output itu mencakup tentang transparansi kondisi keuangan. Berarti ini kalau di yang lama ini masuk ke kategori manajemen. Kemudian kalau kita lihat earning, earning itu ada 2 faktor yang dinilai di sana. Ada yang namanya return on asset. Kemudian ada yang namanya net interest margin. Berarti ini kalau di kinerja perbankan masuk ke kinerja rentabilitas atau profitabilitas, yaitu net interest margin dan return on asset. Kemudian yang terakhir adalah kapital. Nah, kapital ini dinilai dari ROA. Pasti ya, ROA adalah rasio kecukupan modalnya. Rasio kecukupan modalnya. Nah, dari semua aspek dari risk profile, good corporate governance, kemudian earning, kemudian kapital, ini kemudian menyatu menjadi satu yang disebut dengan penilaian kinerja bank yang masuk pada kategori tingkat kesehatan. Saya pikir untuk perbankan ini memang dia update gitu ya, maka teman-teman semua saya harap juga mempelajari. Dan nanti untuk latihan saya akan coba share untuk laporan keuangan perbankan asli. Coba nanti teman-teman cermati yang bawahnya itu. Jadi nanti saya akan bagi data tentang ICMD, Indonesian Capital Market Directory, dari sebuah bank yang itu merupakan asli dan laporan itu sudah sifatnya publish. Di bawahnya itu ada rasio-rasio keuangan. Jadi nanti bisa dijadikan sebagai latihan. Data-data dari rasio itu diperoleh dari mana? Silakan teman-teman mahasiswa semuanya melihat angka-angka yang ada di atasnya. Oke, ini pertemuan terakhir. Semoga teman-teman sehat semua. Dan ujian insya Allah kita tinggal nunggu jadwal saja. Semoga kita tidak ketemu lagi di mata kuliah yang sama. Ada beberapa bukan tugas ya, klarifikasi email yang nanti insya Allah akan saya share di grup WA. Ini akan kami upload, kemudian materi kami akan sampaikan di grup WA. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.